Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial nanti untuk konfigurasi Mikrotik untuk OS-nya ini versi 7. Dimana untuk yang besok dapat Mikrotik ini, ketika direset itu nanti sampean tidak hanya memasukkan user admin saja, sampean juga harus memasukkan passwordnya ini. Nah, khusus untuk yang dapat Mikrotik ini. Untuk yang dapat Mikrotik biasa, itu ketika direset, ketika loginnya nanti tanpa password. Jadi admin langsung di connect. Oke. Yang pertama kita butuhkan yaitu nanti itu kabel LAN sebanyak 2 biji. Ini untuk yang kita koneksikan ke Ether 2 yang menuju ke laptop kita. Kemudian kabel LAN yang didapat dari ISP atau layanan internetnya. Nah, untuk dari layanan ISP kita tancapkan ke port 1 atau WAN. Masukkan. Oke, kemudian untuk yang port 2 kita tancapkan ke perangkat kalian. Nah, ini kalau dari laptop seperti ini. Nah, besok ketika ada kabelan di komputer, berarti kabelan yang di sana, kabelan itu sama cabut, sama masukkan ke Ether 1 di sini. Kan itu kan dari internet kan, masukkan ke port 1 sini, kemudian saya kasih kabelan kayak ginian besok. Nah, saman tancapkan ke Ethernet 2, saman tancapkan ke dalam sana. Kalau punya saya tancapkan ke laptop. Kalau besok sama yang dapatnya yang PC, berarti saman tancapkan ke PC. Itu ya. Nah, yang perlu kalian buka yaitu Winbox. Silahkan diklik 2 kali besok. Nah, ini tadi router Mikrotik ini baru saya reset. Hard reset, lubang resetnya kita tekan menggunakan alat bantu yang lancip. Nah, kalau kita reset harusnya ini nggak nol, karena Mikrotik yang saya sebutkan di awal tadi yaitu menggunakan versi 7 OS-nya, jadi dia langsung dapat IP. Tuh, jadi jangan bingung kalau besok itu ada yang hard reset kemudian di sini kok langsung dapat IP, karena memang versi OS di Mikrotiknya itu versi 7, jadi langsung dapat IP. Nah, kalau sudah kita masuk kemudian di dalamnya ada konfigurasi kita remove, nah barulah terjadi 00 dan ini kita kosongi. Gitu. Kita connect. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan password, kita close. Kita besarkan. Langkah pertama, besok itu saya minta kalian untuk menamai interface. Caranya masuk ke interface, kemudian Ether 1 kita rubah menjadi, kita tambah jadi internet. Tergantung besok instruksinya seperti apa. Kemudian kalian hanya cukup mengaktifkan Ether 2. Jadi Ether 3, Ether 4, Ether 5. Karena nggak ada kabelnya, nggak usah kita aktifkan. Jadi kalau ada orang yang mencolokkan kabel ke Ether 3, Ether 4, Ether 5, besok nggak akan dapat internet. Settingan kita seperti itu. Jadi yang kita aktifkan cuma Ether 2. Tuh. Kita tulis LAN. Kemudian apply. Oke. Nah, setelah itu ini ada tutorial untuk yang versi statis. Nah, kalau versi statis sampean syaratnya kemarin itu ketika minta memberikan IP pada Ether 1, sampean harus tahu network yang sedang sampean gunakan atau network yang sampean tancapkan ke Ether 1 dari internet tadi, itu sampean networknya berapa. Harus tahu itu. Cara ngeceknya ya sampean harus tersambung dulu sebelumnya, atau sampean tahu wifi apa yang sampean gunakan. Misalkan pakai HP yang lain gitu, sampean cek, sampean dapat IP di HP berapa, berarti sudah diketahui networknya itu gitu. Nah, kemudian saya kasih tahu saja untuk besok IP kalau sampai diminta untuk statis. Nah, itu gini, misalkan gini, IP kemudian DHCP client. Nah, kemudian plus, kemudian internet, kemudian
apply, kemudian oke. Nah, ternyata sampean itu menggunakan network 192.168.1.0. Nah, dapatnya 33. Nah, ini cara untuk melihat si network yang sedang sampean gunakan. Ini sebenarnya bisa cukup seperti ini. Ini bagi besok yang kalian mendapatkan settingan DHCP. Nah, ini beruntung bagi kalian yang dapat ini langsung seperti ini. Kalau enggak berarti ya statis. Ini kita cuma mengecek saja, kita close di sini. Kita hapus. Oke. Nah, cara memberikan IP secara statis untuk Ether 1, Ether 2 dan seterusnya, itu kita masuk ke IP, kemudian addresses. Caranya kita plus, ini kita close saja ngerusoi. Oke, ini kita tambahkan di sini. Nah, tadi kan kita sudah tahu networknya, dan kebetulan ketika kita minta atau request DHCP kita dapatnya itu 33 ya, 33. Nah, itu karena sejumlah komputer di sini itu yang aktif itu mungkin 32, kemudian saya dapatnya 33. Untuk cari aman yaitu pakai yang tinggi atau sejumlah lebih besar daripada komputer yang aktif di lab ini. Misalkan 192.168.1.100 pasti tidak ada yang pakai Elo ini. Kemudian jangan lupa prefixnya kita pengen maksimal tanpa ada subnetting, tanpa ada VLSM biar mudah, yaitu 24. Networknya ini nggak usah diisi sebenarnya, kita kosongi saja. Kemudian ini kita arah atas. Ini kita Ether 1 ya, karena Ether 1 belum ada IP-nya. Kan rencana kita tadi itu memberikan IP secara statis di sini. Nah, ini kemudian apply. Oke. Nah, ini network tadi kan kita kosongi. Nah, sistem langsung mendeteksi, langsung tahu ketika address dimasukkan sekian, nanti networknya langsung dapat. Jadi tadi tuh, nah di sini network ini tidak usah diisi, tidak usah diklik juga. Kalau terlanjur diisi, kemudian sampean ganti, nah nanti bakal ada merah-merahnya gitu. Misalkan saya kosongi gini, nah ada merah-merahnya. Nah kalau caranya terlanjur ke klik, ya diarahkan ke atas ini, nanti gitu. Nah ini untuk si Ether 1 sudah dapat IP. Kemudian kita pengen menambahkan untuk yang Ether 2. Nah, ini untuk Ether 2 sudah bebas. Misalkan saya mau ngisi 192.168.10 titiknya 1. Oke, titiknya 1. Kemudian slash 24 juga. Networknya jangan diklik ya, nek diklik nanti kayak gini. Loh, ini diisi berapa? Nek pengen ngisi ya gini 192.168.10.0 kan kelamaan kan, waktunya terbatas, nggak usah diklik besok itu. Nah ini interface-nya kita arahkan ke Ether 2 atau LAN. Apply, oke. Nah terus langkah selanjutnya kita harus routing karena ini IP-nya itu berbeda tuh antara 1 dan 10. Kita routing dari pusat internetnya atau Ether 1 kita routing. Caranya masuk ke IP, kemudian routes. Nah, kita tambahkan di sini. Kita plus, kemudian ini kita biarkan yang DST address, kita masuk langsung ke gateway-nya. Nah, kita masukkan 192.168.1.1 gateway dari si internet pusat tadi. Kemudian kita apply, nah, langsung reachable Ether 1 internet, kita oke, kemudian kita close. Nah terus kita harus memasukkan DNS server yang kita gunakan. Kalau untuk di jaringan yang saya gunakan di internet TKJ ini, tadi sudah saya cek ternyata cukup satu saja DNS yang kita gunakan, yaitu DNS Google 888. Caranya masuk ke IP, kemudian DNS, kemudian di sini ada server ini, kita pencet arah bawah ini, klik, kita tuliskan 8888. Dan kita apply, dan kita oke. Seperti itu. Nah, DNS sudah masuk. Kita cek DNS. Oke, sudah masuk. Kemudian kita pengen mengecek
apakah benar DNS yang kita masukkan sudah bisa mengakses internet. Caranya masuk ke new terminal. Ini kita no. Apa tadi pertanyaannya? Oh, ini kita karena SIM mikrotiknya itu mikrotik OS 7 tadi yang saya sempat bicarakan, kita diminta untuk memasukkan password. Ya wes, kita kasih password 123 gitu ya wes, enter. 123 enter. Nah, terus kita mau mengecek apakah benar ping ke DNS tadi itu bisa. DNS tadi itu adalah DNS Google. Ping google.com seperti ini, kita enter. Nah, ternyata sudah bisa. Nah, si mikrotik sudah bisa mendapatkan akses ke Google. Ya, dia sudah bisa, tapi dia belum bisa menyebarkan ke internet komputer saya. Nah, ceritanya gitu. Kita berhentikan dengan Ctrl C. Oke. Ingat, DNS sudah, kemudian baru kita harus mengkonfirmasi firewall atau kita setting network address translation agar si komputer kita itu bisa mengakses internet, mendapatkan IP gitu. Caranya IP, kemudian masuk ke firewall, kemudian kita tambahkan masuk ke NAT dulu, kemudian kita plus. Nah, chainnya srcnat, kemudian out interface-nya kita pilih yang internet karena dari internet pusat, dari WAN, dari Ether 1. Kemudian actionnya dirubah menjadi masquerade. Nah, kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini belum bisa. Karena apa? Karena tadi itu kita men-setting IP dari si klien rencana kita ini adalah secara statis. Artinya kita harus mengetahui IP yang digunakan di Ether 2. Kan laptop saya ini menghubungkannya dengan Ether 2. Jadi kita harus tahu tadi Ether 2 tadi itu dapatnya berapa. Ya tinggal IP address tadi. Nah, ini di Ether 2, ini Etherlan. IP-nya ini. Jadi nanti itu kita bisa menggunakan 10.2, 10.3, 10.4 dan seterusnya gitu. Cara nyetingnya yaitu untuk langkah yang manual, yang lama itu kita bisa masuk ke dalam kontrol panel. Ketikkan kontrol panel di komputer nanti muncul. Kemudian masuk ke network and internet, network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Nah, kita cek, oh ternyata kita pakainya yang ini. Kita pilih yang Ethernet tapi undefinite karena sebenarnya belum ada internetnya tapi itu sudah tersambung pakai kabelan. Kita pilih properties. Kemudian nah ini ada internet protokol versi 4 atau IP versi 4. Kita klik 2 kali. Nah, ini kan sebenarnya komputer kita itu disetting secara otomatis minta IP kepada pusat. Gitu sebenarnya. Cuma karena dari pusat kita menyetingnya, oh aku nggak pengen kok klien-klienku dapat IP secara otomatis. Aku pengen mereka tahu IP ku, kemudian mereka memasukkan secara manual. Skenario kita yang pertama itu. Nah, caranya rubah menjadi use the following apps. Nah, di sini kita masukkan IP dari si IP yang sesegmen dengan Ether 2 192.168.10.2 3 boleh, 4 boleh. Subnet masknya ya pakai ini karena slash tadi itu 24. Default gateway-nya ya IP yang masuk ke dalam Ether 2 192.168.10.1. Tuh, DNS karena tadi kita cuma pakai 1 ya 8. Kemudian kita oke, close. Nah, di sini sudah muncul network, artinya sudah terkonfigurasi. Biasanya ini ketika masuk ke dalam masuk Winbox itu ada yang sistemnya itu minta reconnect. Nggak masalah, kalian reconnect kan. Asal sama inget tadi kan kita di sini ketika mau masuk ke dalam new terminal yang dapat mikrotik ini besok sampai harus memasukkan password.
Nah gitu, jadi sistemnya nggak ada passwordnya. Tapi kalau yang dapat mikrotik lainnya, selamat bebas di sini bisa ngotak-ngatik tanpa ada password. Oke, kita nggak perlu relock. Kalau perlu relock, silakan relock. Kalau ini nggak perlu ternyata, kita tunggu beberapa saat tadi itu nggak relock, berarti memang kita tidak diperlukan relock. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi statis, artinya semua serba manual. Mulai dari IP kita setting manual, kemudian IP laptop manual. Tuh, itu cara yang pertama. Seperti itu. Sekian, kita lanjut ke cara yang kedua.